Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran. Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian. Loh, berapa pertanyaannya Ustaz? Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Iya. Yang terakhir. Jadi TKW. Nggak tahu di Gunung Kidul banyak Ustaz. Hah? Banyak. Subhanallah. Kadang-kala dia lihat suaminya kerjanya penghasilan nggak banyak, udahlah berangkat dia ke luar negeri, bekerja ke sana, ditinggal suaminya. Kau terima suamimu apa adanya, syukurin yang ada, bina rumah tangga itu. Dunia ini hanya sebentar jemaah, hanya sebentar, nggak lama kita di sini. Maka ingat tadi saling menutupi kekurangan. Kalau antum ridho dengan kondisi rumah tangga, insya Allah kekurangan itu akan jadi kelebihan. Kemudian di antara hal yang bisa menjaga rumah tangga dari perceraian adalah saling memaafkan. Tidak ada yang suci. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa di muka bumi ini nggak ada kecuali para nabi. Kita ini semua banyak dosa, nggak laki, nggak perempuan. Maka jangan sok suci. Ketika ada pasangan hidupnya berbuat kesalahan, kata dia, tidak ada maaf bagimu. Allahu Akbar. Emangnya kau nggak pernah berbuat salah? Engkau tidak pernah melakukan dosa. Tiap hari dosa kita diangkat jamaah. Dan tiap hari kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun sama Allah dan Allah ampuni dosa kita. Tapi kenapa tatkala ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para suami ini. Dan ibu-ibu dengerin. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil cuma yang beriman. Dengarkan kalau beriman. Allah panggil kita. Apa Allah katakan? Sesungguhnya ada sebagian pasangan hidup kalian, ada sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian, kata Allah, aduwwan lakum, musuh buat kalian, musuh jamaah. Apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Yang jelas kau tahu nih, ini musuh. Hati-hati. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau engkau maafkan kesalahan dia, engkau tidak memberikan sanksi kepada dia, engkau tutupin dan engkau ampuni kesalahan dia, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, berapa kali kita memaafkan istri kita? Bapak-bapak, berapa kali bapak-bapak memaafkan istrinya? Setiap saat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pembantu. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nih sahabat datang menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa banyak kita memaafkan pembantu? Yang khadim ini dalam bahasa Arabnya bisa jadi budak dan lebih kepada budak. Berapa kali kita memaafkan dia? Rasul diam alaihi salatu wassalam. Lalu tanya lagi nih sahabat, sampai 3 kali. Yang di ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufu 'anil khadim
fi kulli yaumin 70 marrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maafkan pembantu setiap hari 70 kali, jawab. 70 kali. Banyak kali kau maafkan. Kenapa? Ya dia pembantu. Kalau pembantu 70 kali, berapa kalau istri kita, jemaah? Istri yang mengandung anak kita. Yang ketika dia melahirkan anak kita, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan kita tinggal nungguin di luar. Sudah lahir? Belum? Oh iya. Sudah lahir? Belum? Sudah lahir? Iya. Laki apa perempuan? Gak ditanya ibunya selamat apa tidak. Yang ditanya anaknya. Allahu Akbar. Apa kita tidak pantas memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita, jemaah? Apa dia melakukan kesalahan? Maafkan. Selama kesalahan itu tidak fatal dan masih bisa diperbaiki, maafkan. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Para suami hatinya lebih besar daripada hati wanita. Sehingga seharusnya dia lebih mudah memaafkan istrinya daripada kaum wanita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian agar rumah tangga kita bisa terjaga dan tidak terjadi perceraian, saling berterima kasih. Kalau tadi saling memaafkan, ini saling berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah engkau membalas kebaikannya. Kafi'uh, balas kebaikan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang untuk membalas kebaikannya, katakan jazakallahu khairan, makasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kita ini kadang kala jarang sekali, bapak-bapak nih, ibu-ibu juga, bapak-bapak yang ngomong terima kasih kepada istrinya kalau istrinya nyuguhkan teh atau nyuguhkan makan. Sang istri ini Masya Allah menyiapkan makan buat suaminya. Yang ada dari suami itu kritikan biasanya. Oh ini kurang garamnya ini. Oh ini kurang manis. Oh ini subhanallah. Kalau ke warung bayar nih apa kita katakan? Makasih. Sun mas. Masya Allah. Tapi kenapa istri kita tidak pernah mendapatkan hal itu jemaah? Padahal dia yang bertahun-tahun mendampingi kita tidak pernah mendengarkan ucapan syukron atau jazakillahi khairan dari kita. Dan ibu-ibu seperti itu katakan terima kasih kepada suaminya. Lagi malam-malam nih tidur berduaan, katakan mas makasih banyak mas ya. Masya Allah engkau sudah capek berusaha untuk kita. Ada ibu-ibu yang mengatakan gitu sebelum tidur. Bapak-bapak, ada apa tidak? Subhanallah. Ini harus saling memahami jemaah. Saling berterima kasih. Jangan hanya menuntut dari satu pihak. Jangan. Kadang-kadang suami minta istrinya mengatakan terima kasih. Si istri kayak gitu juga. Dia menuntut suaminya mengatakan terima kasih. Dua-duanya mengatakan terima kasih. Demi menjaga permasalahan atau rumah tangga itu. Kemudian yang selanjutnya. Agar rumah tangga terjaga dan tidak terjadi perceraian. Main tarik ulur jamaah. Tahu main tarik ulur? Kalau istrinya narik, jangan ditarik juga. Kalau tarik-tarian, tarik tambang. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi jangan. Kalau si istri narik, kita ulur. Ulur terus. Lama-lama capek dia. Kok dari tadi nggak selesai-selesai gitu kan. Ketika sudah capek dia, kita yang tarik dia. Ayo ke sini gitu dia. Nah main tarik tambang kita sama dia. Tarik ulur bukan tarik tambang. Rasul SAW jangan dipikir di rumah Nabi SAW itu tidak ada masalah. Ada masalah di rumah Rasulullah SAW. Di rumah Nabi itu piring pun pernah pecah. Pernah pecah. Tapi bagaimana sikap seorang suami? Rasul SAW ini lagi di rumahnya. Ada
salah satu istrinya yang mengirim makanan di sebuah tempat. Karena di rumah Nabi ketika itu ada tamu, maka dikirimin makanan. Istri yang di rumah itu melihat piring dengan makanan itu, dengan kue itu nggak tahan. Dia tampil jamaah, jatuh pecah, piar di depan tamunya. Bapak-bapak, kira-kira kalau istri melakukan itu apa yang dilakukan? Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang beliau pernah mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Masya Allah, 5 menit lagi Ustaz. Bukan sampai jam 5 katanya Ustaz tadi. Masya Allah. Baik jemaah, 5 menit lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpakan kesusahan bagi orang-orang yang menyusahkan wanita dan anak yatim. Ini perempuan lagi cemburu, marah, menampel piring di depan tamunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Rasul hanya mengatakan alaihi salatu wassalam, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Lalu Nabi memberikan makan kepada para sahabatnya. Itu pembantu yang ngirim makanan nggak boleh pulang sama Rasul SAW. Diambilin wadahnya Aisyah, digantiin suruh bawa. Supaya ini nggak ribut. Selesai permasalahannya. Tapi kadangkala kita menghadapi masalah itu seakan-akan istri kita itu musuh perang. Dengan emosi. Bukan teman tidur kita. Bukan ibu anak-anak kita. Dan emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Emosi itu seperti badai. Yang kalau datang akan menghancurkan tenda-tenda ini. Bahkan rumah-rumah yang ada di Gunung Kidul akan hancur. Kita mendengar badai yang terjadi di Katrina ya. Badai Katrina yang di Amerika sana. Kita melihat tsunami yang terjadi di Aceh. Itu menghancurkan rumah-rumah. Tapi tidak bisa membuka simpul tali jemaah. Nggak bisa. Antum tahu simpul tali? Permasalahan di rumah tangga itu seperti simpul tali. Badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Begitu pula amarah kita, emosi kita. Yang bisa membuka simpul tali itu adalah duduk, sabar, dibuka pelan-pelan. Selesai jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berusahalah kita untuk bisa menahan emosi kita. Ibu-ibu jangan gampang-gampang minta cerai. Tidak mencium bau surga wanita yang minta cerai. Jangan. Masalah insya Allah bisa diselesaikan berdoa. Ketika punya masalah di rumah tangga, bangun tengah malam. Ruku, sujud, sampaikan kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Allah bantu. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi kalau kita ada masalah sedikit-sedikit minta cerai, suami ada masalah sedikit-sedikit mengancam cerai, nggak akan selesai jamaah. Dan kita akan dihisab dengan setiap yang kita ucapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair pada Al-Ustadz Syafiq Reza Basalama yang telah menyampaikan materi tetaplah bersamaku tadi. Kesimpulannya, rumah tangga itu tetap terus dijaga. Jangan sampai sedikit masalah keputusannya atau ujung-ujungnya selalu cerai. Selanjutnya, wonten pertanyaan saking ibu-ibu. Iya, monggo Bu Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran. Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami.
Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Tuasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir kayak nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji, dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu? Masya Allah. Kemudian, Loh, berapa pertanyaannya Ustaz? Ustadz, dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Iya. Yang terakhir, Wah, ini sekawan ini, Bu. bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang qalbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa qalbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak khusyuk? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu tinggal tinggal satu pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Sama Yang- lagi Ustaz. Setunggal mawon. Nggih, monggo. Monggo. Yang pertama, bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang suka mengadu domba? Dan yang ketiga, apa hukum orang yang suka memanfaatkan orang lain? Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Bapak wonten? Ini mau jawab pertanyaannya Ibu kayaknya Ustaz. Bapak-bapak, Bapak satu aja sini. Ini dari toko Saking Gedang Sari. Ini jauh nih Ustadz, nih Gunung Kidul paling utara. Masya Allah. 40 kilo gitu. Oke, setunggal mawon Pak. Diringkes. Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan realita Ustaz. Rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak itu perempuan. Tetapi di rumah tangga saya dan dekat saya itu kok malah terbalik. Bukannya saya mencari menang, saya maafnya sudah 1000 maaf. Kemudian yang masak juga saya, yang nyuci juga saya. Istri cuma kebagian nyeteli katok. Itu aja kok belum bisa sakinah mawadah warahmah. Bagaimana Ustadz cara yang harus saya tempuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampun nggih. Sampun. Yang pertama tadi Ustadz tentang bukankah istri cerewet itu malah manfaat gitu. Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa?
Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada laki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih bapak-bapak ingat nih. Lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia. Anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya? Sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu mas. Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini mas, mungkin aku yang salah mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau mas. Baru ngomong. Kalau cerewet, mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, mas yang kayak gini nih. Bener enggak mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk. Enggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu. Insya Allah. Orang suaminya diceramain ustadz belum tentu dengarkan. Apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kala kalau berbicara itu saling ngangkat suara. Dia ngomong, ustadz anak kalau ngomong sama suami mesti jawab. Maka jangan ngomong, tulis. Tulis, karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Nggak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, Dek, nggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu, Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau ngasih nasihat, Dek, aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua tadi langsung terjadi piring yang saling pecah. Baik Ustaz. Mungkin seperti itu. Kalau ingin memperbaiki suaminya. Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suaminya. Taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan wanita yang taat itu insya Allah akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, ini pertanyaan nggak perlu dijawab semua Ustaz, waktu antum terbatas. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim? Masya piring Allah. Pecah dibalas piring pecah. Masya Allah. Makanya mungkin harus ganti piring jamaah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan piring. Kalau cuma punya satu lusin di rumah nggak cukup dolim-doliman itu jamaah. Bukan jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang zalim.
Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah, basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas, astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami menzalimi istri, memukul istrinya, atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Yang terakhir Ustadz, ini karena terbatasnya waktu. Yang tadi pertanyaan tentang rumah tangga, malah suami yang nyuci, yang masak, istri cuma dapat nyetrika saja. Nyetrika. Dan dia merasa rumah tangga ya tidak sebaik kalau dijalani seperti itu. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Kenapa kok bapak yang masak? Ana takut bapak ini memang koki gitu. Istri nggak ada waktu, istri kerja. Itu permasalahannya berarti. Kurang. Enggak, jadi perlu diketahui tadi. Seorang suami jadi pemimpin karena suami memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau istri yang bekerja, itu mulai permasalahan. Karena tugasnya istri akan pindah kepada suami. Maka perlu dirubah. Tetap istri tugasnya lebih banyak di rumah. Ngurusin anak-anak, aku yang akan mencukupi. Maka insya Allah dengan cara seperti itu dan saling memahami. Namun kalau memang istrinya yang punya rezeki lebih besar. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Istrinya alhamdulillah. Dia bisa bikin tenunan, bikin sesuatu dijual dapat duit. Tapi istrinya solehah. Tidak pernah merasa dia yang intervensi kepada suaminya, enggak. Dia tetap menjadi anak buah. Namun kadangkala memang kerjaan di rumah harus dibagi. Karena istri yang bekerja, yang dapat nafkah. Selama kerjaan istri itu halal dan sesuai dengan syariat, ya kita harus saling memahami. Tapi seorang suami tetap harus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggih, niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.